Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky dari kelas 2 TIF. Pada pertemuan 12 kali ini kita akan menggunakan yang namanya Supabase pada proyek kita. Oke, sebelumnya kita sudah memiliki yang namanya organization. Dan di dalam organization ini kita membuat sebuah table bernama test atau terserah. Selanjutnya kita akan melakukan pemanggilan pada proyek ini. Pada table ini kita masukkan data API kita ke ini. Ini dia data API kita, dan di akhir data API itu ditambahkan res v1 itu nama table kita. Habis itu pada header ini kita masukkan IP key kita yang berada pada IP key kita ini berada pada sini. Masukkan IP key kita. Kita copy aja, contoh kita hapus ini. Kita masukkan di sini IP key. Oke. Nah, itu kita bisa manggilnya dengan cara method get. Nah, respon kita sudah berhasil ya. Untuk mengisinya, contoh kita menggunakan method post pada body. Kita tambahkan di sini. Tambahkan di sini sesuai dengan isi dari kolom pada table kita. Kita akan mengisi judul sama deskripsi. Jadi kita masukkan sini judul. Habis itu tambah titik 2. Masukkan sini judulnya, misalnya pemberitahuan. Judulnya belajar. Dan selanjutnya kita masukkan kolom berikutnya, yaitu deskripsi. Kita masukkan yaitu isinya belajar Supabase. Oke, habis itu coba kita post. Nah, berhasil ya, terbuat ya. Nah, ini dia belajar Supabase. Oke, langsung saja kita ke project kita. Di sini kita membuat 4 menu baru, yaitu layanan, jadwal operasional, perawatan armada, sama promo diskon. Yang pertama itu ada layanan ini ya, layanan DDSX ini. Ini sama kita akan menggunakan, ini ya, baris code ini. Pada bagian set layanan ini adalah tempat di mana menyimpan semua daftar layanan yang diambil dari server API. Ini ya. Apa saja. Nanti dia ngambil dari semua data dari layanan sini, API. Bukan API dari project kita ini. Selanjutnya itu ada set loading ini mengontrol status loading. Jika true, maka kompon akan menampilkan spinner atau menonaktifkan tombol, tidak bisa diklik berulang kali. Oke, lanjutnya ada load layanan ini. Async ini merupakan perintah use effect, yang dimana nanti load layanan ini, use effect layanan ini akan muncul pertama kali aja, akan memastikan ini hanya berjalan satu kali, jadi tidak akan berulang-ulang datanya ya, atau pemanggilannya tidak terjadi berulang kali, yang akan memberatkan browser kita atau tempat pencarian kita.
ada cons slot layanan ini. Sorry, yang tadi use effect tadi, pengertian use effect tadi. Adapun cons layanan ini adalah fungsi di mana pengambilan data. Ia akan memanggil layanan API, fetch layanan, mengambil data dari server dan menyimpannya ke dalam stage layanan menggunakan set layanan data. Selanjutnya kita ke ini jadwal operasional. Di sini jadwal operasional ini adapun jadwal dan set jadwal list use state ini menyimpan daftar semua jam operasional. Adapun use effect cons use effect sini load initial data yang bagian bawahnya nih cons ini menjalankan pengambilan data saat komponen pertama kali dimuat atau di load ya. Cons jadwal data buses data ini adalah cara untuk mengambil data dari dua API sekaligus. Di sini saya menggunakan bus API sama jadwal API. Di bus API ini adalah tempat di mana pemanggilan data JSON dari bus data. Selanjutnya ada perawatan Armada JSX. Use effect load initial data seperti tadi juga. Ini mengambil data riwayat dari perawatan API. Fetch perawatan dari semua daftar bus API secara bersamaan menggunakan promise all. Selanjutnya adapun promo diskon. Ini juga merupakan tempat di mana data itu digunakan nanti. Use effect load promo ini seperti tadi juga menyimpan atau mengambil data dari promo API yang berada pada server API. Oke, langsung saja kita ke demonya saja. Ini adalah menu pertama layanan. Contoh kita menambahkan inilah penambahan kursi bayi. Contoh kategori fitur kali alat lah ya. Contoh alat kita masukkan biayanya misalnya 500.000. Hasilnya opsional misalnya contoh tambah layanan, otomatis akan tertambah di sini. Dan ini masuk ke dalam yang namanya API ya. Subbase tadi ya. Tuh. Penambahan kursi bayi kategorinya alat 15.000, ini dari susi. Selanjutnya coba kita edit salah satu sini, contoh kita edit yang ini. Alat tolong ini alat aja lah, kita masukkan alat, biayanya kita kurangin jadi 8.000 si perubahan, otomatis layanan berhasil diperbarui. Nah, otomatis ini dia akan berubah. Kita refresh. Nah, di sini berubah ya, alat 8.000 seperti tadi yang kita apakan. Selanjutnya itu kita akan jadwal operasional. Ini adalah tempat di mana bus itu berada, atau misalnya tambahkan jadwalnya. Contoh kita masukkan bus sleeper
dari PT Prima Jasa 20 kursi, nama penyewa ajuan, misalnya tanggal 5 hari ini, dan terakhirnya tanggal 12 contoh. Kabar Medan, misalnya selesai atau dibatalkan. Satu dan lain hal. Nah, dia akan masuk ini, dibatalkan. Nah, akan masuk ke dalam jadwal sini ya. Ajuan juga, tapi dengan nama bus yang beda, satu dan lain hal. Juga bisa diedit, juga bisa dihapus. Tadi, kita hapus saja contoh yang ini. Otomatis dia akan terhapus. Kalau kita refresh. Nah, dia akan terhapus. Itu juga dengan perawatan armada. Itu udah ya. Armada itu contohnya ini tadi. Tanggal servisnya hari ini. Contoh perawatannya ganti oli dan tem angin. Misalnya harganya sini. Ini ordo atau kilometer dari speedometernya itu misalnya. Contoh bengkel ini. Simpan perubahan. Masuk ya. Ke sini. Kita bisa hapus, juga bisa edit juga. Saja ada promo dan diskon. Contoh teman-teman Idul Adha 2025, tanggal kadaluarsanya tanggal 10. Terus masukkan misalnya persen. Tekan promo. Oh, kalau dia sudah ada ini akan muncul. Jadi kita cari misalnya Idul Fitri. Idul Fitri. Contoh di sini 30% tekan promo. Nah, dan kita hapus saja yang bagian ini contohnya kita hapus. Nah, jika rasa otomatis dia berubah juga di bagian promo. Cuma ada fitur aja yang tadi kita buat baru. Oke, cukup sekian video saya kali ini. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.